Kasus nyata yang paling mirip dengan pembunuhan Arya Darupangayunan ADP adalah kematian Gareth Williams, seorang agen intelijen Inggris dari GCHQ yang ditemukan tewas di London tahun 2010. Berikut kemiripan dan konteksnya. Kasus Gareth Williams tahun 2010. London, kondisi korban ditemukan tewas di dalam tas olahraga yang terkunci dari luar di kamar mandi apartemennya. Keanehan TKP, tidak ada sidik jari di tas meski Gareth ada di dalamnya. Apartemen terkunci dari dalam. Tidak ada tanda kekerasan atau perlawanan. Spekulasi. Dugaan kuat bahwa pelaku adalah profesional, mungkin dari lingkaran intelijen, yang tahu cara menciptakan ilusi kematian mustahil. Hasil investigasi, koroner menyatakan kematian tidak bisa dijelaskan secara pasti, tapi kemungkinan besar bukan bunuh diri. Kemiripan dengan ADP, elemen kasus Gareth Williams Arya Darupangayunan, ruang terkunci, apartemen terkunci dari dalam kamar, kos terkunci dari dalam, kondisi tubuh dalam tas terkunci, kepala dililit laban, tubuh diselimuti jejak pelaku hampir nihil, minim jejak. Hanya sidik jari korban di lakban, latar belakang agen intelijen diplomat kembu, pernah tangani TPPO, spekulasi publik pembunuhan profesional, dugaan eksekusi simbolik, dan pembungkaman kasus Gareth Williams sering dijadikan referensi dalam diskusi tentang locked room murder yang melibatkan aktor negara atau kejahatan terorganisir. Sama seperti ADP, kasusnya memicu spekulasi geopolitik, simbolisme, dan teknik eksekusi tingkat tinggi agar kasus pembunuhan Arya Darupangayunan ADP tidak berakhir seperti Gareth Williams yang penuh misteri dan tak pernah benar-benar terpecahkan. Penyidik harus menghindari jebakan ilusi ruang tertutup dan memperkuat investigasi di 5 aspek krusial berikut. 1. Patologi dan digital yang transparan. Otopsi harus mengungkap penyebab pasti kematian. Apakah fisir? Tata trauma tersembunyi. Jejak digital korban, ponsel, laptop, rekaman CCTV, dan komunikasi terakhir jangan hanya disita, tapi diurai secara publik dan ilmiah. Hindari kesalahan seperti di kasus Gareth Williams, di mana data digital dihapus dan bukti forensik dibersihkan sebelum penyidik tiba. 2. Rekonstruksi teknis buat simulasi masuk dan keluar pelaku dari kamar terkunci, termasuk uji coba manipulasi slot manual dan smart lock. Libatkan ahli ruang sempit dan teknik penguncian, seperti yang dilakukan dalam investigasi Gareth Williams, meski gagal membuktikan pelaku bisa masuk sendiri. 3. Analisis CCTV dan alur waktu rekonstruksi tim lain aktivitas korban dari 7-8 Juli tahun 2025, termasuk pergerakan di rooftop, pusat perbelanjaan, dan kos, identifikasi blind spot kamera, dan pastikan tidak ada manipulasi sudut atau rekaman yang hilang, seperti yang dicurigai dalam kasus Gareth. 4. Pendalaman motif dan profil sosial. Telusuri motif profesional, personal, dan politis secara terbuka. Jangan biarkan spekulasi liar mendominasi narasi publik. Libatkan psikolog forensik dan ahli intelijen untuk menyusun profil pelaku berdasarkan teknik eksekusi dan simbolisme pembungkaman. 5. Audit investigasi dan komunikasi publik. Pastikan tidak ada intervensi institusional yang menghambat penyidikan, seperti yang terjadi pada ME6 dalam kasus Gareth. Kompolnas dan media harus terus menekan agar hasil investigasi dipublikasikan secara bertahap dan akuntabel, bukan ditutup dengan kesimpulan ambigu. Kuncinya adalah, jangan biarkan ruang tertutup menjadi ruang gelap. Dengan pendekatan ilmiah, transparansi digital, dan analisis skenario, kasus ADP bisa dibuka dan dipahami bukan hanya sebagai tragedi, tapi sebagai pelajaran investigatif nasional.
Ada beberapa kasus yang memiliki pola mirip dengan kematian Arya Daru Pangayunan ADP baik dari segi teknik eksekusi, manipulasi ruang, maupun kejanggalan bukti digital. Berikut adalah 3 kasus yang paling sering dibandingkan oleh pakar forensik dan media. 1. Kasus kopi sianida Jessica Wongso dan Mirna Salihin tahun 2016. Mirna tewas setelah meminum kopi yang diduga mengandung sianida di sebuah kafe. CCTV menjadi bukti kunci, namun rekaman tidak ditampilkan secara utuh, menimbulkan spekulasi publik. Jessica Wongso divonis bersalah meski tidak pernah mengakui perbuatannya. Mirip dengan dugaan pelaku dalam kasus ADP. 2. Kasus bocah Dante anak Tamara Tiasmara tahun 2023 Dante ditemukan tewas tenggelam saat berenang dengan dugaan pembunuhan oleh kekasih sang ibu. Lagi-lagi, CCTV hanya ditampilkan sebagian dan pelaku tidak mengaku bersalah. Pakar digital forensik menyebut pola manipulasi visual dan penghilangan kamera mirip dengan kasus ADP. 3. Kasus anak APH di Banten 2024 bocah 5 tahun ditemukan tewas dengan wajah dilakban, sama seperti ADP. Motifnya terkait utang piutang dan pelaku adalah orang dekat keluarga. Lakban digunakan untuk menutupi bau dari mulut dan telinga, menunjukkan niat pembungkaman dan penghilangan jejak. Kesamaan utama dari ketiga kasus ini, bukti visual CCTV tidak ditampilkan secara utuh. Pelaku tidak mengaku, meski bukti forensik mengarah kuat. Korban ditemukan di ruang tertutup dengan kondisi tubuh yang dimanipulasi.